Kita penanaman perdana ya, kebun raya bambu Magetan. Ya, jadi Eko Bambu Park ada usulan dari teman-teman KLHK untuk jadi kebun raya bambu Magetan. Ya, kita pikirkan dan mudah-mudahan itu menjadi persetujuan kita nanti. Kemudian juga dari KLHK nanti akan dijadikan di sini insya Allah pusat informasi bambu Indonesia, ya, karena nanti akan ditanam berbagai jenis bambu. Niat baik itu insya Allah akan diberikan jalan oleh Tuhan. Ya, saya beruntung ketika punya niat ini kemudian dipertemukan beliau-beliau, ya, ditemukan oleh kemudian dari UGM, kemudian dari KLHK. Hari ini Pak Dirjen tidak bisa hadir, diwakili oleh beliau Pak Sekretaris Dirjen Pak Tulus. Kemudian juga ketemukan oleh Mas Butet, ya, ketemukan dari penggiat bambu dari Jawa Barat atau Abah Jatmika, ya, terus kemudian ditemukan oleh Pak Dahlan. Pak Dahlan malah beliau menyampaikan saya siap jadi duta bambu Magetan ini. Beliau hari ini tidak bisa hadir, tetapi nanti langsung ke Pendopo karena masih ada senam di Takeran. Jadi konsepnya adalah bahwa kita tahu Magetan itu ikonnya bambu, ya. Dan yang kedua, Magetan itu ruang terbuka hijaunya masih kecil, baik itu privat maupun publiknya. Kalau kita jumlah baru 15%, baru separuh dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu gimana caranya Magetan ini bisa mengejar itu? Kita bisa, saat ini kita baru ada informasi seksi, ya, di Jakarta ini sekarang lagi buruk-buruknya kualitas lingkungan. Nah, udaranya kotor, dan bambu ini adalah tanaman yang menurut beliau-beliau ini adalah tanaman yang paling bagus menyerap CO2 dan mengeluarkan O2, oksigen. Oleh sebab itulah ini tidak sekedar menanam bambu, tetapi bagaimana kita mendesain bambu itu memiliki nilai ekonomi. Jadi ekonomi baik itu wisata maupun nanti ekowisata. Oleh sebab itu hari ini yakinlah, hari ini kita menanam, memulai, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi tempat yang menjadi ikonnya Magetan, karena bambu sudah menjadi ikonnya Magetan. Jadi ini tempat menjadi ikonnya Magetan. Di pinggir jalan raya, di sini ada produksi jeruk pamilo, tentu diperlukan sebuah pasar. Saya belajar dari kebun refugia, begitu kebun refugia jadi parkirnya bagus, itu pasar sayurnya jadi ramai. Nah, demikian juga saya yakin di sini, sehingga nanti beban sarangan itu tidak terlalu berat. Orang yang mau naik itu bisa ditahan di sini, ditahan di pelausan, tidak semuanya langsung. Saya terima kasih sekali kepada KLHK, teman-teman penggiat bambu, Mas Butet utamanya, ya, terus kemudian dari semua stakeholder dari provinsi hadir juga, ya, dari semua komponen yang mendukung kegiatan. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, saya yakin ini memberi manfaat tidak hanya hari ini, tapi sampai besok untuk anak cucu kita. Bahkan sampai kiamat pun mungkin ini akan tetap seksi. Saya kira demikian. Juga Mas Butet. Butet pendapatnya Pak Butet. Saya berterima kasih pada Pak Prawoto Bupati Magetan ini karena diam-diam akan mewujudkan impian saya. Impian saya itu kita punya hutan bambu yang didesain dengan baik. Karena begitu saya berada di hutan bambu, ide ini bisa kemana-mana. Itu tidak hanya pada aspek lingkungan kenyamanan, ya, karena tadi sudah disebutkan tuh memberikan sumbangan O2 yang sangat baik, tapi juga pada aspek ekonomi, aspek seni. Kita tahu bambu itu dari setiap titik pohonnya, semua itu mengandung fungsi yang luar biasa.
punya nilai kemanfaatan yang luar biasa. Mau jadi apapun bisa. Tadi diputar lagu Ring, itu liriknya Romo Sidunata, hip hop. Itu coba dengarkan baik-baik. Semua mengandung fungsi dan ada nilai-nilai filosofinya yang sangat dalam. Orang yang berada dalam kultur Jawa tahu tentang nilai-nilai filosofi dari bambu. Jadi waktu saya sembuh dari sakit, saya dapat mukjizat. Saya kemana-mana itu kalau ngoceh, saya cuma menyatakan ingin suatu hari punya hutan bambu. Tapi saya itu tidak punya apa-apa. Jadi saya kenal bambu secara rinci justru ketika saya sakit. Jadi ini betul-betul inspirasi dan semua ini dipertemukan oleh semesta. Saya tidak kenal Pak Bupati, tidak kenal Abah, tidak kenal ahli bambu. Dan di Jogja ternyata ada laboratorium yang bisa membuat kultur jaringan bambu. Dan sekarang itu banyak, bahkan menteri-menteri pun datang untuk pesan bibit bambu di Jogja. Jadi saya merasa menjadi jembatan bambu ini, jembatan urusan-urusan bambu. Sampai saya berada di sini, ini apa urusannya? Seniman kok belusuan dengan urusan hutan bambu. Ya inilah, semesta telah mempertemukan ide liar ini untuk kemanfaatan banyak orang. Jadi kalau saya berharap, karena Pak Bupati ini jabatan politik ya, ada usianya. Pesan saya melalui kawan-kawan jurnalis, tolong tetap dihasut pengganti secara politik Pak Prawoto harus terus komit meneruskan apa yang sudah dilakukan hari ini. Hutan bambu ini akan menjadi masa depan yang baik kalau para pimpinan politiknya sustainable, berkelanjutan, meneruskan apa yang sudah diinvestasikan hari ini. Ini tidak bisa sembrono. Jadi tugas kawan-kawan komunikator inilah yang akan selalu mengingatkan. Pimpinan politik tetap harus meneruskan apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Tidak asal ngosah-asih. Ya, ini pesan saya. Karena ini tidak lepas dari kebijakan politik, politik anggaran dan lain-lain. Yang bisa mengawal supaya terus jalan adalah masyarakat. Masyarakat mengawal melalui komunikator Anda sekalian. Jadi kita semua punya tugas yang sama, menyelamatkan, mewujudkan kebun raya bambu ini. Gitu aja. Terima kasih. Kementerian Pak. Ya, Pak dari KLHK, ini Pak Tulus, Sekretaris Dirjen. Pak Bupati, Mas Butet, teman-teman media. Jadi kami mendukung penuh ide besar Pak Bupati. Jadi awalnya tuh kami pikir ini di nasional. Ternyata setelah ngobrol sama Abah segala macam, ini ide internasional. Karena ada 103 spesies yang akan ditanam di sini. Sehingga ini nanti yang bersama Pak Bupati menjadi pusat informasi bambu nasional, juga menjadi pembelajaran adik-adik SD, SMA gitu. Sehingga mereka itu tidak hanya belajar dari YouTube atau apa, tapi bisa melihat langsung gitu, bahwa bambu ini wujudnya seperti ini. Nah, kedua juga ini mendukung RTH-nya Magetan. Jadi RTH Magetan itu kan dari 2015 tuh trennya naik. Kemudian juga mendukung perubahan iklim. Jadi sekarang lagi punya target NDC di Indonesia, salah satunya harus tanaman bambu untuk mengurangi perubahan iklim. Kemudian sekarang lagi rame daerah Jakarta. Nah, di Jakarta sekarang diperintah Pak Presiden untuk semua nanam, Pak. Kita sudah mulai ya. Ini sudah contoh. Jadi yang punya halaman atau enggak gedung-gedung itu diperintah nanam sekarang, karena untuk mengurangi polutan yang di udara. Jadi kami dari KLHK mendukung penuh, Pak, sampai nanti tertanam semua yang 18,5 hektar itu.
Mungkin itu Pak Bupati itu mungkin ya. Terima kasih. Izin Pak Bupati, Beni Setiawan dari Lentera Indonesia. Yang mungkin terkait dengan manfaatnya tadi sudah banyak ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu pertama mungkin dari anggarannya dari mana. Baik. Yang kedua berapa tahun sih ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat Magetan Oh khususnya? ya, tapi bambu itu cepat ya. Bambu itu 2-3 tahun sudah besar ya menurut para ahlinya. Ya, jadi oleh sebab itu saya yakinnya kesuksesan itu selalu modalnya optimisme. Ya, tanpa optimis tidak akan. Masa saya selalu mengatakan, masa kita kalah sama Raffles lah. Ya, Raffles itu tahun 1800 membuat kebun raya Bogor itu pasti diketawakan. Ya, kenapa? Karena hutan di Jawa masih lebat, harimau Jawa masih banyak. Tapi ngapain buat kebun raya? Tapi pertanyaannya kemudian, kalau seandainya Raffles itu tidak mempunyai ide itu, kita ini kira-kira punya kebun raya Bogor nggak? Punya kebun raya yang lain nggak? Saya yakin tidak. Karena hobi kita tidak nanam, tapi menebang, ya kan gitu. Oleh sebab itu mari kita yang terpelajar ini, yang terus belajar. Nah, dari belajar dari sejarah itulah kemudian kita menggunakan merealisasikan. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa ide kita tahu bahwa Kabupaten Magetan itu APBD-nya kecil. Oleh sebab itu kita harus punya ide yang kemudian bisa menarik, yang membantu kita. Ambil contoh ini aja, ini bambunya ini dibantu semua dari SKK Migas sampai perawatannya. Ya, nanti juga yang lain. Kalau nanti ide ini kemudian kita realisasikan, saya yakinnya itu nanti akan berdatangan orang-orang yang membantu. Ya, kenapa? Karena ini isu seksi, ya, isu seksi. Jadi Pak Presiden memerintahkan menanam, kita sudah rencanakan ini berapa tahun yang lalu, kan gitu. Nah, makanya saya selalu memaknai setiap musim hujan bukan waktunya banjir, waktunya yang tepat untuk Pak, peran kementerian nanti seberapa besar untuk anggaran dan juga untuk penyelesaian pembangunan ini, Pak? Jadi ini supaya kita kolaborasi, supaya Pak Suwanta kembali tadi. Jadi Pak Bupati punya lahan, punya ide, dan kami yang mengkolaborasikan pihak-pihak yang membantu. Nah, salah satunya yang menangkap itu teman-teman SKK Migas. Nah, nanti ada Menko segala macam itu yang akan membantu. Itu untuk penanaman 100% dari SKK, Pak, sampai perawatan 3 bulan. Nah, itu sampai jadi rencana penanaman nanti kan Desember penanaman itu sudah 100% baru penanaman sampai perawatannya. Jadi nanti dari provinsi juga dukung ya. Ini dari provinsi, dari dinas-dinas provinsi ya. Jadi saya juga mohon nanti dari dinas provinsi juga. Ya, jadi kita harus punya ide sama dengan kita mau membangun sirkuit. Kan kita tidak punya uang, tapi dibantu oleh gubernur. Ya, insya Allah nanti kalau ini lancar tahun ini pemerataannya, nanti pembangunan dilanjutkan 2024 biasanya. Jadi seperti itu loh. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter buat ide ya Magetan nanti gimana gitu ya, kedepannya gimana, kita harus berbuat satu ya, sesuatu yang baik. Yakinlah orang punya niat baik itu pasti semesta, katanya Mas Budi, akan mempertemukan orang-orang baik itu. Saya mau nambahin. Ya. Ide Pak Bupati ini menurut saya ide yang visioner, futuris. Anda bisa bayangkan ya, kalau nanti hutan ini terwujud dalam hanya 3 tahun saja loh. 3 tahun itu cuma 2 tahun seusia kita prihatin COVID kemarin. Ya. Kalau kita punya hutan bambu, itu apa yang akan terjadi? Bupati-bupati se-Indonesia itu akan mendapatkan inspirasi dari tempat ini. Mau bikin hutan bambu di daerah masing-masing, stadinya kemana? Ke sini. Di sini nanti tempat orang goes. Tahu sekarang orang lagi senang olahraga, hidup sehat. Goes, jogging. Di dalam hutan bambu nanti ada jogging track, goes track. Orang berbondong-bondong ke sini. Apa yang terjadi kemudian? Kulinernya Magetan hidup. Hotelnya banyak tamu. Sugih nanti masyarakat. Yang menikmati bukan bupatinya, masyarakatnya. Dampak efek domino dari sekadar hutan bambu yang membangunnya pun atas budi baik
banyak pihak. Tidak terlalu ngerepoti APBD ya. Itu nanti bupati-bupati, gubernur-gubernur se-Indonesia itu pasti akan mendapatkan inspirasi. Riset studi, kawan-kawan yang studi di Fakultas Kehutanan, Perkebunan, lo nyari hutan bambu di Jawa di mana? Langsung nanti jadi ikonnya Magetan. Studi kehutanan, studi perkebunan, larinya ke sini. Berarti mereka paling nggak 2 hari nginep di hotel-hotel sini. Mangan, itu kulinernya, oleh-olehnya, bawa oleh-oleh. Siapa yang diuntungkan? Lagi-lagi masyarakat. Inilah yang kusebut berpikir visioner, futuristik. Ini contoh. Jadi bagi saya ini satu inspirasi dari Magetan. Kali kan sudah kita tunjuk siapa yang akan melaksanakan penanaman. Nah ini Yayasan Bambu nih Abah. Ini yang silakan Bang. Mika ini yang ahli bambu yang sudah kemana-mana, bangun bambu Jepang di rumah bambu di Ukraina, di Doha, di Yayasan Bambu itu mungkin untuk pelopor awal sama betul perorangan yang ini kita sekarang kebetulan penerima Kalpataru dari Pak Presiden 2014 bambu dari Yayasan Bambu. Kedua bahwa kita ini juara festival Tokyo konstruksi bambu. Jadi 2 kali berturut-turut. Terus kita ini itu persis yang digambarkan oleh Mas Butet nanti kita di sana itu sekarang dari seluruh dunia akhirnya bertanya soal bambu, itulah Yayasan Bambu. Tapi ini hanya bagian kecil yang kita harapkan, itulah Magetannya. Jadi saya ingat pesannya dari almarhum, kebetulan sekarang yang ke-100 harinya, Pak Sarwono Kusuma Fatihah untuk beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa bambu di dunia itu berasal dari Indonesia. Maka dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu, artinya dari Indonesia. Dalam bahasa Latinnya bambu, bambusa, artinya di Indonesia. Dan yang disebut negara Melayu, negara serumpun Melayu, yaitu Nusantara, ya artinya Indonesia. Bunga bambu. Dan bambu itu tumbuh di dataran yang paling banyak gunung berapi, karena simbiosis mutualisme saling membutuhkan antara bambu dan gunung berapi. Bambu ini peredam panasnya gunung berapi. Berapi ini laharnya menyuburkan bambu. Bahkan Nusa Verde membuat kultur jaringan terinspirasi dari dari lahar gunung berapi. Jadi biji bambu itu akan keluar kalau setelah berbunga. Berbunga itu keluar kalau panas sekali di dalam tanahnya. Keluar bunga, di dalam bunga itu ada biji. Syarat biji itu akan berkembang menjadi jutaan dan usianya jutaan tahun harus kena panas. Begitu panas ini menjadi bambu. Itu hanya di Indonesia terjadi. Jadi satu, daerah yang hijau. Kedua, gunung berapinya paling banyak di Indonesia. Tapi ada yang saya paling khawatir. Apa itu? Manakala bambu ini punah dari permukaan bumi Indonesia, maka tiap hari gunungnya meledak, oksigennya hilang, longsor di mana-mana, airnya banjir di mana-mana. Jadi pesannya Pak Sarwono Kusuma Atmaja bahwa bambu itu berasal dari Indonesia. Maka kita punya gelar bambu ini budaya bangsa Indonesia. Dari kecil, dari lahir kuku tusar bambu sampai meninggal. Padung itu yang asli orang Nusantara harus dari bambu. Dari kecil sampai meninggal itu tidak terlepas dari bambu. Itu budaya. Jadi Indonesia ini budaya bambu, negara budaya bambu. Jepang itu negara kualitas bambu. Dia membuat kandang burung itu bisa berharga 250 juta. Begitu sekarang menjadi negara industri, tapi negara budaya adalah Indonesia. Dari alat musik aja 700 alat musik. Karini, selempung, calung, lodan, jingkrik, saluang, talehot, sarunai. Alat tiup aja cuma saluang. Saluang itu alat tiup suling di Sumatera Barat. Sarunai di Palembang, suling di Jawa Barat, talehot di Baduy, di Bali. Tiap alat tiupnya aja sudah berbeda. Itu negara budaya bambu. Dari anyam-anyaman, hihir, asupan, boboko, tolok, burandil, itu negara bambu. Jadi sekali lagi itu pesan. Tapi yang terakhir pesannya seorang profesor GM itu Pak Profesor Sudarmaji Suparja. Terakhir
terakhir ketemu dengan saya, dia menyatakan begini, bahwa yang memerdekakan bangsa ini berdasarkan istihoroh dengan bambu runcing. Istihoroh. Ternyata dari 3, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kiai-kiai besar beristihoroh untuk memerdekakan bangsanya dengan bambu runcing. Saat itu kita itu tidak mungkin bisa memerdekakan bangsa karena tidak punya senjata, tidak punya logistik. Jumlah penduduk saya itu 60 juta, mau memerdekakan dengan apa? Tapi ternyata begitu diangkat bambu runcing, Jepang ini sangat menghormat kepada bambu. Ini kitab sucinya orang Jepang, dia bilang. Maka Jepang menyerah tanpa syarat. Itulah disertasinya Pak Dharma Jati Supardi. Jadi kalau sekarang ya, Indonesia ini dimerdekakan dengan bambu runcing, mudah-mudahan nanti di kemudian hari manakala Indonesia darurat, kesulitan segala macam, maka mudah-mudahan bambu mampu mensejahterakan bangsa Indonesia. Amin. Wah, keren.